Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 38. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Brengsek, aku tidak menyangka Xiao Yan akan begitu kejam saat bertindak. Menurut informasi keluarganya, bukan karena dia memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa, sehingga kita dapat menangkapnya kembali. Saya tidak menyangka kalau akan sesulit ini. Melihat 23 benih teratai halus berwarna-warni yang datang perlahan tak jauh dari sana, Wu Huangwang merasakan krisis yang tak tertandingi kuatnya. Wu Huan menggertakkan giginya dengan keras, pupil matanya mengecil dengan erat, namun dia tidak berani untuk diremehkan lagi. Sebuah teriakan yang dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokannya, dan seketika itu juga ki pertempuran berwarna merah menyala keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi sebuah awan api merah tua yang besarnya mencapai 100 kaki. Adapun sosoknya, ia berada di tengah-tengah awan api, dengan beberapa lidah api berkobar di sekelilingnya, menimbulkan suara gemuruh yang keras bagaikan ombak yang menghantam batu-batu di laut, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Perasaan itu bagaikan menghadapi lautan tak berujung sendirian, membuat orang tidak mampu menunjukkan sedikit pun keberanian untuk melawan. Awan api merah menyala memenuhi langit, dan suhu yang membara menyelimuti langit, tetapi meski begitu, dibandingkan dengan teratai api marah milik Buddha Xiao Yan, yang berisi 23 jenis api yang berbeda, itu tidak layak disebut. Yi Huo memiliki kekuatan yang mengerikan untuk mengubah dunia dan lingkungan pesta. Ini memang benar, dengan segala upaya, daerah sekitar di kedalaman pegunungan binatang iblis tiba-tiba tampak kering untuk waktu yang lama. Bahkan kelembaban di udara pun menguap. Ketika udara kering dihirup ke dalam tubuh, semburan udara keluar dari tenggorokan. Kekeringan yang menyakitkan, pergi. Matanya menatap awan api besar yang memenuhi langit dan bumi di bawah pertunjukan seni bela diri. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian suara melengking yang menembus ruang tiba-tiba meletus, berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan angin panas yang mengerikan dan tak tertandingi, membanjiri langit dan menutupi lautan api merah menyala di kejauhan. Awan api, kohesi, gerbang Rashomon 3. Dengan ekspresi bermartabat, Wu Huan menatap pita warna-warni yang meledak. Wu Huan sama sekali tidak berani ragu. Dengan gerakan telapak tangannya, teriakan keluar dari tenggorokannya. Seketika, awan api besar itu tiba-tiba bergejolak hebat, dan apinya bersiul dan berputar-putar. Ternyata itu adalah cahaya redup, terkondensasi menjadi 3 cermin cahaya besar di depannya. Munculnya cermin 3 sisi ini. Di depan Wu Huan, pertahanan 3 lapis yang kuat terbentuk. Meskipun secara langsung menyebabkan kulit Wu Huan kehilangan sedikit darah dalam sekejap, tetapi jelas, benda ini menghabiskan banyak energi dendam. Cermin itu besar sekali dan bentuknya persegi, tetapi ia memiliki kekuatan dahsyat yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum. Bahkan Xiao Yan pun tercengang saat cermin besar berbentuk prisma 3 bagian yang tersusun dari ki pertempuran merah menyala itu muncul. Ia tidak menyangka seni bela diri ini memiliki cara bertahan yang luar biasa. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, aku takut bahkan sekarang, sulit baginya untuk memadatkan metode pertahanan yang rumit dan rumit seperti itu menggunakan api aneh atau ki pertempuran. Wu Huan ini memang layak dijuluki putra surga yang sombong, dia memang punya keistimewaan. Xiao Yan terkejut saat itu, tetapi Buddha Furi Huolian, yang telah mengunci target, tidak ragu sama sekali. Itu seperti teleportasi. Dalam beberapa kilatan, itu tidak jauh dari Wu Huan. Angin kencang yang mengerikan, bahkan Wu Huan. Awan api merah menyala yang memenuhi langit di sampingnya sedikit beriak, membela. Melihat teratai api yang menakutkan itu dengan ekspresi yang sangat bermartabat, jejak telapak tangan Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dengan suara rendah, prisma besar 3 sisi yang dibentuk oleh energinya yang terkondensasi memancarkan sinar cahaya seperti fajar yang muncul dari udara tipis. Seketika, ia dengan kuat bertahan di depan Wu Huan, tidak dapat dihancurkan seperti dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah ia tidak takut membiarkan teratai api itu bertabrakan dengan keras. Jarak antara keduanya tiba-tiba menjadi dekat. Seketika, 2 energi mengerikan yang mampu membakar gunung dan mendidihkan laut bertabrakan seperti meteor di saraf Xiao Yan dan Han Feng yang tiba-tiba menegang. Ledakan, keduanya saling bersentuhan. Seluruh pegunungan Warcraft menjadi sunyi,
lalu energi antara langit dan bumi tiba-tiba rusuh, dan energi yang luar biasa itu berterbangan kemana-mana. Tampaknya mereka semua dengan gila-gilaan melarikan diri dari area yang terkena dampak. Energi kerusuhan mendadak antara langit dan bumi bahkan membuat para ahli yang berada jauh dari pegunungan binatang iblis menghentikan pergerakan mereka dengan panik, menatap pertempuran yang berada jauh di langit dengan kengerian yang tak terbayangkan di mata mereka. Lihatlah ini, apakah ada penguasa di kedalaman pegunungan Warcraft yang bertempur untuk wilayah mereka lagi? Seorang lelaki tua melihat ledakan besar di kejauhan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ini, apa?" Bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk memburu monster sendirian? Melihat fluktuasinya, dia jelas bertarung melawan orang lain. Keempat, bawa beberapa orang untuk melihat, untuk berjaga-jaga, anak lain yang bertarung dengan Wuer. Di Wucheng, seorang pria parubaya memancarkan atmosfer mengerikan di atas kursi harimau, menghadapinya seorang pria parubaya pucat membandingkan suatu tindakan. Telapak tangan dibentangkan di leher. Ya. Sosok itu pun memperhatikan penampilan sang penguasa kota dan mengangguk penuh pengertian. Fluktuasi ini, itu Xiaoyan. Ayah, ayo berangkat. Gadis, lihatlah dirimu yang terburu-buru. Sosok yang teguh pendirian dan sosok yang dikenal adalah Yueru dan Yuyu. Ledakan. Keheningan itu hanya berlangsung sesaat, dan badai energi bagaikan bencana dahsyat meletus dari titik pusat tertentu seperti badai. Badai energi api yang mengerikan menyebar hampir 100 meter jauhnya. Sejak teratai api amarah Buddha meledak, kekuatan mengerikan menyebar seketika. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan mengerikan dari berbagai api dan kekuatan pertahanan cermin cahaya tiga sisi bersatu dengan ganas. Teratai amarah Buddha terbang menuju cermin cahaya di bawah kendali Xiaoyan. Ketika menyentuh cermin cahaya pertama, Xiaoyan menjentikkannya, dan kemudian teratai amarah Buddha yang cantik itu hancur total. Meledak, deng, deng, deng. Pada saat teratai api marah milik Buddha meledak, suhu tinggi yang mengerikan menyebar, dan kekuatan yang mengerikan itu langsung menghancurkan cermin cahaya pertama, lalu menghantam cermin cahaya kedua dengan kekuatan besar. Suhu tinggi yang mengerikan dari teratai api kemarahan Buddha bercampur dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah menembus cermin cahaya pertama, ia menghantam cermin cahaya kedua dengan ganas, dengan lingkaran roh-roh yang bertarung sejauh ratusan meter. Berlatihlah untuk mengeluarkan riak dari tabrakan keduanya. Teratai api amarah Buddha yang dipadatkan Xiaoyan terus-menerus menyerang, dan Wu Huan juga mengerahkan energi dendam di seluruh tubuhnya, mati-matian mengembun ke arah dua cermin cahaya yang tersisa dari rasomen 3 lapis, mencoba bertahan melawan kekuatan api yang mengerikan, serang. Setelah Buddha's Fury Fire Lotus yang dipadatkan Xiaoyan berhasil menembus cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya pun melemah dalam gelombang. Jelas saja pertahanan yang disebut sebagai rasomen rangkap 3 itu juga sangat kuat. Namun, Xiaoyan juga mendengus dingin, dan kemudian jue pembakaran di dalam tubuhnya mulai mengalir liar, dan ki pertempuran api putih susu yang luar biasa mengalir ke dalam teratai api yang perlahan-lahan saling melawan di arena. Sekarang kita telah membalas dendam, untuk mencegah masalah di masa mendatang. Seni bela diri ini hanya punya satu tujuan. Mati. Pertempuran di udara terus berlanjut. Wu Huan dan Xiaoyan jelas menggunakan kartu truf mereka saat bermain melawan satu sama lain. Teratai api kemarahan Buddha meledak sepenuhnya, dan riak api yang mengerikan pertama-tama menerobos cermin cahaya pertama dalam sekejap, dan kemudian kekuatan yang tersisa juga meraung ke arah cermin cahaya kedua, kehancurannya yang agung dan ganas. Di atas cermin cahaya kedua, deng, deng, deng. Kekuatan yang mengerikan setelah ledakan teratai api amarah Buddha tiba-tiba membentuk naga energi yang dikelilingi oleh api putih susu di bawah kendali Xiaoyan yang terampil, menghantam cerminnya. Brengsek. Melihat ini, Wu Huan juga diam-diam berkata bahwa situasi seperti itu sama sekali tidak menguntungkan baginya. Dialah satu-satunya yang paling tahu keadaan tubuhnya. Jika dia mengolah kekuatannya melalui kerja keras, maka 3 Solomon yang dia tunjukkan, bahkan jika Xiaoyan sekarang adalah Kaisar Do Bintang 4, tidak dapat membantunya, itu hanya. Hei, rasomen ini adalah eksistensi yang sangat hebat dalam metode pertahanan. Legenda mengatakan bahwa ada 7 tingkat rasomen. Begitu 7 tingkat itu dilepaskan, ia dapat langsung mencakup ruang seluas 100 mil, bahkan jika itu adalah puncak Kaisar Do. Tidak, itu sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, anak laki-laki bernama Wu Huan di depannya ini penuh dengan aura merah menyala, tetapi dia sebenarnya memiliki selera yang halus. Bahkan rasomen rangkap 3, yang sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4, tidak dapat menahan kekuatan api anehmu. Suara Raja Naga Emas terdengar dari hati Xiaoyan.
Dan aura seni bela diri ini agak mirip dengan hantu yang kau bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi dalam-dalam, aku masih menemukan sebagiannya. Oh, mendengar ini, Xiaoyan juga sedikit terkejut, jadi wajar saja jika dikatakan begitu, tidak heran Wu Huan ini sengaja berurusan dengan dirinya sendiri. Pergi, Xiaoyan, yang mengetahui kebenarannya, juga tersenyum tipis, lalu menjentikkan jarinya di sana, dan beberapa teratai api 7 warna terbang menuju pertempuran. Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tidak boleh diremehkan, tetapi ini bukan karena Xiaoyan sengaja tidak menggunakan teratai api murka Buddha 23 warna. Faktanya, teratai api kemarahan Buddha yang menyatu dengan 23 api yang berbeda menghabiskan banyak energi dendam. Metode Do Qigong Xiaoyan saat ini hanya pada tingkat langit yang tinggi. Dia tidak dapat menggunakan beberapa kali untuk memadukan teratai api amarah Buddha. Dia juga harus menyimpan doki untuk keadaan darurat, untuk mencegah seni bela diri ini tertinggal. Huhuhu, naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua hancur dalam kebuntuan selama beberapa menit, hancur dalam sekejap seperti kaca pecah, dan kemudian naga itu juga memanfaatkan situasi untuk bergerak menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir jelas merupakan cermin yang memiliki pertahanan paling kuat. Hahaha, kalian benar-benar luar biasa dari alam bawah. Wu Huan juga meraung ketika dia melihat Xiaoyan yang telah menghancurkan dua pertahanan Solomonnya satu demi satu, tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan itu jelas dalam suara Wu Huan. Juga bermartabat, jika Solomon terakhir ini dikalahkan, maka Wu Huan juga akan dikalahkan. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, lalu menatap Wu Huan dengan heran. Meskipun dia berasal dari alam rendah, dia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dengan kekuatan Do Seng King Yuan, tentu saja dia tidak akan tahu, dan King Yuan masih koma, dan yang lainnya adalah asosiasi alkemis. Tak perlu dikatakan, itu dapat diketahui dari fakta bahwa Yueru tidak ragu untuk melindungi hukum di reruntuhan sebelumnya. Oh, Wu Huan, apa maksudmu dengan itu? Xiaoyan juga bertanya dengan curiga. Hahaha, jangan sok tahu sama aku. Kalau orang lain aja nggak tahu, gimana aku bisa tahu? Apakah mudah untuk menyerap kekuatan bayangan sihir sebelumnya? Wajah Wu Huan juga menjadi mengerikan, dan kemudian aura merah menyalanya perlahan membungkus cermin cahayanya. Solomon terakhir menjadi lebih kuat di bawah restu Wu Huan. Orang ini tidak bisa tinggal. Xiaoyan juga mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Wu Huan. Tampaknya pasti ada masalah di Wu Cheng ini. Berani sekali Xiaoyan mempermainkanku. Di bawah perlindungan Solomon yang mempesona, Wu Huan juga tertawa, karena Xiaoyan di depannya hanya memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Do Bintang 3, dan dia adalah puncak Kaisar Do Bintang 3 yang bermartabat. Untuk menghadapi orang seperti ini, Wu Huan memiliki banyak kekuatan. Kepercayaan diri yang besar pasti akan membunuh dengan satu pukulan, jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya. Aku tidak bisa memintanya. Xiaoyan juga menuangkan kekuatan yang sangat tirani pada naga api raksasanya di akhir, dan kemudian dia tidak mengendalikan naga raksasa itu, dan membiarkan naga raksasa itu mengamuk dan menghantam cermin cahaya kokoh Solomon yang terakhir. Naga raksasa yang terbungkus dalam api putih susu itu dengan ganas menghantam cermin cahaya doki merah menyala yang kokoh, dan percikan api tiba-tiba berkibar, dan langit di kedalaman pegunungan binatang iblis juga bergetar sedikit. Di belakang naga putih susu itu, Xiaoyan juga menatap Wu Huan, lalu perlahan menyentuh penguasa berat di belakangnya dengan tangan kirinya. Di bawah perlindungan cermin cahaya merah menyala, Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya, lalu ujung pedang itu menunjuk ke tempat Xiaoyan berada. Pedang ini disebut Tahanan Yuan, dan sebelum kau telah membunuh banyak orang yang disukai surga. Kau bisa mati dengan pedang ini, dan kau tidak akan menyia-nyiakan namamu sebagai alkemis tingkat pertama. Dan aku juga sangat tertarik dengan api di tubuhmu. Setelah itu, ujung pedang panjang Wu Huan, ada lingkaran bilah angin berputar berkecepatan tinggi, seperti bola cian yang ditutupi bilah. Benarkah? Aku tidak menyangka kau tahu begitu banyak, dan aku juga sedikit tertarik padamu. Setelah Xiaoyan berkata, doki di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi. Bersama Xiaoyan, tawanan, suara yang penuh gairah bergema dari kedalaman pegunungan Warcraft. Begitu suara itu jatuh, pedang panjang di tangan Wu Huan melonjak beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu, dan cuaca yang mengerikan muncul. Kemudian Wu Huan tidak ragu-ragu. Ia langsung berubah menjadi meteor dan mengabaikan di mana Xiaoyan berada. Mati. Wu Huan tiba beberapa meter di depan Xiaoyan dalam sekejap, dan mendapati Xiaoyan tidak bergerak, seolah-olah dia sudah menyerah, lalu mendengus dingin.
Meskipun Xiaoyan ini hanya berada di tahap tengah kaisar pertarungan bintang 3, namun kemampuan pemurniannya sudah berada di level kaisar, kekuatan jiwanya juga tidak lemah, meskipun dia tidak tahu untuk apa mereka menginginkan jiwa ini. Melihat Xiaoyan dengan mata tertutup, pedang panjang di tangan Wu Huan tidak bertahan lama, dan pedang panjang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya kecil dan dalam yang hampir seukuran ibu jari segera melesat keluar. Tepat saat cahaya itu muncul, ruang bergetar beberapa kali. Sabu, cahaya yang menakutkan itu menyerang Xiaoyan yang berada di dekatnya. Merasakan cahaya mengerikan yang begitu dekat, Xiaoyan juga tiba-tiba membuka matanya, lalu melepaskan penggaris berat di belakangnya seketika. Seekor naga raksasa yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun, dan kekuatan dahsyat serta cahaya mengerikan itu menyatu dengan ganas. Bersama, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Hancurkan musuh dengan satu kaki. Hancurkan untukku. Menghadapi serangan bela diri yang mengerikan ini, Xiaoyan juga mendengus dingin, lalu mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi semakin keras, jejak energi api substantif tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Energi itu menembus keluar dari ruang, dan akhirnya melilit tubuh Xiaoyan, berputar liar. Dengan perputaran energi ini, hembusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit bergetar. Api membelah penguasa gelombang. Dengan teriakan keras Xiaoyan, penguasa berat yang awalnya hitam pekat juga berubah menjadi warna-warna yang indah, dan kemudian Xiaoyan mengangkat penguasa berat itu dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Ditebas dengan keras, kekuatan yang membakar dan mengerikan terpancar dari penguasa kuno api abadi, lalu membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul menghantam cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Huhuhu, penggaris berat dan cahaya itu bersentuhan begitu saja, lalu cahaya itu bertahan selama beberapa detik, lalu seketika layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang ilusi bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepaskan penggaris berat dari belakang Xiaoyan, aura Xiaoyan langsung melonjak. Puncak Samsung Dodi, senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiaoyan, yang tiba-tiba berada di puncak Dodi bintang 3. Bagaimana mungkin? Wu Huan menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Namun saat ini, dia tidak peduli lagi. Wu Huan mendengus dingin, lalu seluruh tubuhnya dipenuhi aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya. Di atas pedang panjang itu, seberkas cahaya lain yang lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiaoyan. Wu Huan juga jelas bahwa menghadapi Xiaoyan, yang juga berada di puncak Dou di bintang 3, jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang serangan mengerikan lainnya, kali ini, cahaya pedang panjang yang diayunkan Wu Huan sekali lagi dibubarkan oleh gelombang kejut api. Namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga punya rencana di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa bahkan jika Xiaoyan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya. Tidak layak disebut bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan mengerikan dari Xiaoyan, lengan Wu Huan tersentak hebat, lalu pedang panjang itu menunjuk diagonal ke langit, lalu pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan dengan suara angin yang pecah. Energi gelap yang mengerikan itu tumpah ke tanah di sepanjang udara, dan segera, pepohonan dan batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Burung tawanan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba terdengar teriakan menggelegar, dan di ujung pedang panjang itu, meletuslah dendam merah menyala bagaikan banjir gunung. Cahaya merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan melesat langsung ke arah Xiaoyan di kejauhan. Kemanapun cahaya merah menyala itu lewat, seluruh langit sedikit bergetar. Pukulan penuh seni bela diri ini sangat mengerikan. Pupil hitam legam Xiaoyan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiaoyan dapat merasakan betapa mengerikan dan dahsyatnya serangan yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu. Akan tetapi, dalam hal ini, Xiaoyan juga memiliki keyakinan penuh, serangan apapun akan hancur di bawah tembakan anehnya sendiri. Udara panas yang sedikit menyeruak masuk ke paru-parunya. Xiaoyan melangkah maju perlahan dan kuat di udara. Ia memegang penggaris kuno api abadi di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, urat-urat biru terlihat, seperti garis yang menggeliat. Seperti ular, saat berikutnya,
Lengan Xiaoyan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan tepat di atas penggaris yang berat itu, sebuah penggaris besar berwarna putih susu, setinggi 100 kaki, melesat keluar dengan potensi yang mengerikan seperti bambu yang patah. Saat cimang melesat, ruang itu seperti danau yang dilempar ke batu besar, dan terjadi fluktuasi yang sangat besar. Bumi yang awalnya utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan cimang. 100 sang cimang raksasa berwarna putih susu melesat keluar dari tangan Xiaoyan bagaikan kilat, dan kemanapun ia pergi di sepanjang jalan, energi kecil dari cahaya cimen itu meluap, secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di langit, cahaya pedang merah menyala yang menyilaukan berukuran 100 zang memenuhi separuh langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu berukuran 100 zang, yang memancar lurus seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat mengerikan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris berwarna putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Akan tetapi, tabrakan di langit itu bukanlah ledakan menggelegar yang menggema di angkasa seperti yang dibayangkan, melainkan anehnya tidak ada suara sama sekali. Langit bagaikan putih susu dan merah menyala yang merupakan dua kelompok air dengan warna berbeda yang saling beradu. Meskipun konfrontasi ini sangat sunyi dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi mengerikan itu bersentuhan. Perasaan yang tidak nyata dan menakutkan. Di tempat yang sunyi ini, jauh di dalam pegunungan Warcraft, terdengar suara mendesis samar yang berasal dari energi yang saling bertarung di udara. Warnanya putih susu dan merah menyala, seperti dua awan raksasa, menutupi langit jauh di dalam pegunungan Warcraft. Konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi semuanya memiliki tujuan untuk melahap pihak lain. Xiaoyan menatap dua kelompok energi besar di udara, di balik cahaya setinggi 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seolah-olah telah runtuh, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya bergoyang. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris berat di tangannya, dia tidak akan mampu menstabilkan tubuhnya dan hanya bisa jatuh dari udara. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh dari penguasa langit yang menghancurkan dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak terakhir dari dendam di tubuh Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Ia langsung jatuh dari udara. Tidak lebih baik dari Xiaoyan, tetapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, ia menatap gugup pada energi yang terus-menerus terkikis dan ditelan oleh kedua kelompok di udara. Mata mereka berdua saat ini tetap berada di udara. Untuk sementara waktu, jauh di dalam pegunungan binatang iblis, mereka tampaknya sedang menunggu hasil konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dua cahaya penguasa berwarna putih susu dan cahaya pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air mendidih, berfluktuasi dengan hebat, dan segera dua bola energi tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua. Melihat dua kelompok energi besar yang tiba-tiba dan anehnya membengkak, karena suatu alasan, mereka berdua merasakan perasaan tidak nyaman. Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, kedua energi besar itu tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau aneh yang dalam, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh itu, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Pukulan terkuat Xiaoyan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain, dan dalam situasi ini, bahkan mereka sendiri merasa sangat linglung dan terkejut. Titik cahaya itu dengan cepat meluas dalam dua kelompok energi. Pada akhirnya, titik cahaya itu menjadi semakin menyilaukan, dan fluktuasi di ruang angkasa menjadi semakin ganas pada saat ini. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan gemuruh, membawa badai yang sangat mengerikan, datang dari udara. Itu menyapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang berosilasi. Ledakan, dentuman, dentuman. Cahaya penguasa putih susu yang menakutkan dan cahaya pedang merah menyala akhirnya meledak sepenuhnya. Lingkaran riak menyebar dari tempat bertemunya cahaya penguasa berwarna putih susu dan cahaya pedang merah menyala. Pegunungan binatang yang awalnya sunyi, kini juga terbakar hebat. Deru dan gemuruh langit terus-menerus datang dari segala arah. Di pegunungan binatang iblis, sosok Xiaoyan juga cepat mundur. Pada saat yang sama saat dia mundur, botol giok yang indah muncul di tangannya. Ada beberapa pil obat yang sangat bagus di dalam botol giok itu, dan dia dengan cepat memasukkan pil obat itu ke dalam mulutnya.
Di tengah permainan, dia berturut-turut menggunakan Buddha's Fury Fire Lotus dan penguasa pemecah langit 7 lapis yang paling menakutkan, yang juga merupakan konsumsi yang sangat besar baginya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan Huang Quan Tianwu, memanfaatkan Wu Huan. Ketika melawan Ciman yang menakutkan yang tidak dapat merasakan situasi di sekitarnya, itu diam-diam mengerahkan dan meledakkan kekuatan cahaya Baizang yang memecah langit. Dalam pertempuran sengit itu, kemarahan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan jiwa Wu Huan diserang dengan ganas, sehingga ia menjadi lamban sesaat, dan kemudian Wu Huan dapat melarikan diri dari pusat ledakan itu. Serangan jiwa ini salah. Pada saat ini, Wu Huan juga sepenuhnya tersapu oleh Xiaoyan ke area yang paling merusak. Setelah beberapa kali serangan Xiaoyan, bahkan orang kuat yang benar-benar telah mencapai Do di bintang 4, pasti akan mengalami cedera serius jika dia lengah. Xiaoyan tahu semua tentang kekuatan yang satu secara khusus menyerang jiwa, dan yang lainnya memiliki kekuatan destruktif seperti kehancuran. Ketiganya digabungkan menjadi satu, kekuatannya mengerikan. Badai itu bagaikan bencana alam di kehampaan, melepaskan suhu yang mengerikan dan gelombang kejut yang merusak dengan panik. Bahkan Xiaoyan tidak berani menyentuh guncangan semacam itu dengan mudah. Meskipun kekuatan penguasa langit pecah lapisan ketujuh dan teratai api amarah Buddha sangat kuat, kekuatan Wu Huan juga sangat tirani. Selain itu, orang ini agak aneh, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Sosok Xiaoyan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkedip cepat, mengaum. Dan tepat ketika pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan, badai api besar di kejauhan bergetar hebat, dan kecepatan putarannya perlahan melambat. Kemudian, badai itu dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Suara gemuruh terdengar dari badai api. Benar saja, dia tidak mati. Mendengar suara gemuruh amarah, hati Xiaoyan sedikit mencelos. Ia ingin membunuh seorang ahli puncak Kaisar Do bintang 3 dengan satu pukulan. Tampaknya agak aneh. Namun, sejak ia dipromosikan, ia belum mampu menstabilkan wilayah kekuasaannya, jadi ia juga sulit untuk menghadapi seni bela diri. Ledakan. Tidak lama setelah deru amarah terdengar, cakar besar setinggi puluhan kaki melangkah keluar dari badai dengan ganas. Seketika, sosok berdarah tersapu paksa keluar dari badai api. Mata merah darah, dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi, menatap Xiaoyan di kejauhan. Sosok berdarah ini adalah Wu Huan yang agung. Saat ini, dia tampak sangat malu. Pada sosok yang awalnya ramping, darah mengalir seperti sungai, dan luka dalam menutupinya seperti parit. Tubuhnya, samar-samar, masih bisa melihat tulang-tulang putih di lukanya. Jelas, meskipun orang ini selamat dari kekuatan mengerikan kemarahan Huang Quantian dan penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit, dia juga membayar harga yang mahal untuk ini. Bajingan kecil, matilah demi tuan muda ini. Wajah Wu Huan tampak mengerikan, dia terbatuk dengan keras, darah yang mengalir dari mulutnya dimuntahkan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Lengannya berubah menjadi sebuah tamparan energi yang besar, dia menamparkan kepala Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa Wu Huan saat ini hanyalah akhir dari kekuatannya, dan serangan ini terlalu lemah dan tersebar dengan gelombang. Di bawah pengaruh perolehan pil obat, kekuatan Xiaoyan juga sebagian pulih, dan dia terlalu sibuk untuk menangani beberapa bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, jadi dia berjalan perlahan menuju tempat Wu Huan berada. Kalau begitu, masih ada prinsip untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyanzi, hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Raja Naga Emas juga menatap Wu Huan dan berkata. Xiaoyan perlahan mendekati Wu Huan, dan mata di atas sosok berdarah Wu Huan juga tampak sangat ganas, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu kesempatan di dahinya. Ini, perubahan yang tiba-tiba itu membuat Xiaoyan tertegun sejenak, lalu ia segera tersadar. Tepat saat ia hendak menghindar dengan tergesa-gesa, cahaya hitam pekat yang sangat suram tiba-tiba melintas di matanya. Set, cahaya hitam legam itu menyapu dan melemparkan tatapan terkejut Xiaoyan kembali, karena dia melihat sepertinya ada sesuatu di dahi Wu Huan. Itu sebenarnya kutukan darah, seru Raja Naga Emas dari atas cincin. Hah, mendengar ini, Xiaoyan juga mengerutkan kening, tampaknya ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut kutukan darah, apa sebenarnya itu. Aku tidak menyangka akan menemukan kutukan darah di Wucheng kecil ini. Infiltrasi ras alien ini benar-benar dalam. Raja Naga Emas juga berkata dalam perubahan kehidupan. Guru, meskipun saya tidak tahu apa mantra darah ini, saya adalah murid guru Tuoshi dan keponakan Anda. Ini tidak akan pernah berubah. Xiaoyan juga tersenyum tipis dan menatap Master Jinlong Wangdao yang ragu untuk mengatakan apapun. Hahaha, aku akan tenang dengan kata-katamu.
Para alien ditekan dan disegel di luar dunia Dakian, tetapi mereka terus berusaha mengikis dunia Dakian kita, jadi ada manusia serakah yang setia kepada para alien di dunia Dakian. Kutukan darah ini adalah sejenis makhluk luar angkasa. Ini adalah metode rahasia yang digunakan oleh ras jahat untuk mengendalikan mereka. Ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan mereka yang setia kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui kutukan darah. Namun, harganya terlalu mahal. Efek sampingnya juga cukup mengerikan. Ditanamkan kutukan darah ini sama saja dengan mengabdi pada alien seumur hidup, selamanya, bahkan jiwanya pun harus dikendalikan oleh alien. Namun, orang-orang ini juga bisa mendapatkannya. Apapun yang kau inginkan, kekuatan yang besar atau semacamnya, tetapi pada akhirnya, mustahil untuk lolos dari akhir ditelan oleh ras jahat asing itu. Dan lihatlah tanda di dahi Wu Huan, ada 3 tanda merah. Mantra darah dibagi menjadi 7 tingkatan. Tingkatan pertama dan kedua adalah yang paling umum, tingkatan ketiga dan keempat agak luar biasa, dan tingkatan kelima dan keenam adalah orang-orang yang dipercaya oleh suku-suku jahat di luar wilayah. Sedangkan untuk tingkatan ketujuh, sudah lama tidak muncul. Pengemudi kutukan darah tingkat ketujuh hampir mencapai puncak Dodi, dan dia memiliki tempat bahkan di ras alien. Raja Naga Emas juga melihat kutukan darah 3 warna di dahi Wu Huan dan berkata perlahan. Aku tidak percaya bahwa Wu Huan ini adalah pemilik kutukan darah 3 warna, jadi itu berarti keluarga mereka memiliki posisi tertentu di klan jahat asing, dan mereka tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga pulih dalam keterkejutan singkat, dan kemudian dendam tubuhnya melambat. Perlahan-lahan membungkus telapak tangannya, dia berjalan menjauh menuju Wu Huan yang berada di dekatnya. Xiao Yan, apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Terlalu naif. Hahaha. Wu Huan juga melihat telapak tangan berapi yang tiba-tiba datang, lalu dia tidak takut sama sekali, dan berkata dengan senyum muram di wajahnya. Begitu suara Wu Huan selesai, semburat merah 3 warna di dahinya tampak merasakan ancaman mematikan, lalu muncullah cahaya gelap pekat. Sinar cahaya hitam muncul, dan tubuh Wu Huan yang awalnya terluka parah dan sekarat perlahan-lahan disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Karena latar belakang Xiao Yan, konsumsi barusan tidaklah sedikit, dan tidak akan dapat memulihkan puncaknya dalam waktu singkat. Serangan telapak tangan yang tampaknya tirani itu mudah diatasi oleh cahaya gelap Wu Huan. Kembalilah, energi iblis ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani sekarang. Tindakan yang ceroboh akan sangat merepotkan, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Mendengar itu, Xiao Yan juga menjauhkan diri dari seni bela diri ini. Ada juga senyum tipis di wajah Wu Huan yang muram. Ki bertarung yang hitam pekat perlahan memperbaiki tubuh Wu Huan yang sekarat, dan kemudian ki bertarung di tubuhnya pulih sedikit. Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Jelas kali ini dia meremehkan kekuatan Xiao Yan, tetapi untungnya dia memiliki darah. Kekuatan mantra, kalau tidak, itu akan menjadi banyak kerusakan. Kembalilah. Melihat tenda hitam pekat yang besar memperbaiki tubuhnya, Wu Huan juga berteriak keras, dan kemudian dendam hitam pekat itu perlahan mundur ke dahinya. Setelah melakukan semua ini, Wu Huan dengan hati-hati mengingat pertempuran tadi, tetapi dia telah dikalahkan untuk waktu yang lama, dan dia hampir kalah. Pada saat ini, Wu Huan juga memiliki retret di dalam hatinya. Dia telah berani melawan Xiao Yan sebelumnya. Di satu sisi, itu karena Xiao Yan adalah orang yang dicari oleh kekuatan itu, dan dia memiliki kutukan darah 3 warna pada dirinya sendiri, dan dia percaya diri. Dia datang untuk jatuh ke dalam perangkap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat dalam serangan awal. Hanya berbagai macam metode yang tak ada habisnya membuat hatinya bergetar. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Agaknya, keberuntungan di reruntuhan ini juga diperolehnya, tetapi karena dia membunuh dan menyerap kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh utusan itu, orang-orang dari kekuatan itu pasti akan menemukan masalah dengan anak ini. Aku akan menghemat waktu dan membunuh anak ini lagi. Pikiran ini terlintas di hatinya, dan Wu Huan akhirnya memutuskan untuk berhenti bertarung. Dia menatap Xiao Yan, yang tampaknya sedang menjarah lagi, dan mundur dengan tajam, ingin mundur ke kedalaman pegunungan binatang buas yang kacau tengah. Kemana harus pergi? Namun, saat Wu Huan baru saja melangkah mundur, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan pada saat yang sama, ada angin yang sangat panas dan menakutkan. Serangan mendadak itu membuat kulit Wu Huan berubah, tubuhnya berbalik cepat seperti refleks yang sudah terkondisikan, dan telapak tangannya yang dipenuhi dendam merah menyala bergegas menyambutnya. Deng, deng, deng. Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini, dan Wu Huan, yang bergegas menemui musuh,
tiba-tiba merasa sesak di dadanya, dan tubuhnya terguncang mundur lebih dari 10 meter, berdiri di tempat dia sebelumnya mundur. Xiaoyan, melihat sosok itu, Wu Huan tiba-tiba menggertakkan giginya. Meskipun Wu Huan memiliki kutukan darah 3 warna, dia juga sangat jelas bahwa begitu dia benar-benar menggunakan kekuatan kutukan darah ini, masa depannya akan berakhir. Ketika dia berpikir bahwa dia akan dikendalikan oleh orang jahat itu setiap hari di masa depan, Wu Huan. Saya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi, api putih susu berkobar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api, melangkah di kehampaan, selangkah demi selangkah menuju Wu Huan. Sialan, Xiaoyan, jangan paksa aku, kalau tidak. Melihat penampilan Xiaoyan, Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Sudut mulut Xiaoyan terangkat melengkung tajam, dan dendam putih susu yang luas dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Kau masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang bahkan tidak kau miliki di tahap tengah Do di bintang 3. Wu Huan tertawa marah. Ketika wajahnya berubah, dia buru-buru berbalik untuk menemuinya, telapak tangannya menari-nari, dan ki bertarungnya yang kuat membentuk jaringan energi kedap udara di depannya. Deng, deng, deng. Xiaoyan tak mempedulikan yang lain, dia mengayunkan tinjunya. Setiap kali dia mengayunkannya, terdengar suara angin kencang yang pecah. Ruang pun retak dan retakan gelap pun muncul. Deng, deng, deng. Menghadapi serangan Xiaoyan yang ganas, Wu Huan juga diam-diam mengeluh dalam hatinya, dan sosoknya terus mundur. Kekuatan Xiaoyan saat ini hampir menekannya hingga ia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan jatuh ke tangan Xiaoyan. Sepertinya kita tidak bisa terlibat lagi, bocah sialan, akun ini akan diingat oleh Tuan Muda Ben, dan kamu akan membayarnya cepat atau lambat. Wu Huan berteriak dengan kejam di dalam hatinya, dan telapak tangannya tiba-tiba membesar, dengan paksa mengguncang tubuh Xiaoyan. Menyerang, jari-jari kakinya sedikit kosong, dan sosok itu terbang terbalik. Tiba-tiba bertambah cepat, sosok itu sudah berada di udara, Wu Huan hanya bisa menghela napas lega, perasaan berbahaya tiba-tiba memenuhi dari lubuk hatinya, dan bulu kuduk sekujur tubuhnya berdiri tegak saat ini. Huang Quan mengacu pada telapak tangan Huang Quan. Tepat ketika hati Wu Huan dipenuhi dengan rasa bahaya, teriakan dingin pelan membawa sedikit angin dingin, dan kedengarannya seperti hantu di telinga Wu Huan. Tidak bagus. Merasakan gerakan di belakangnya, wajah Wu Huan langsung pucat, dan kecepatan Xiaoyan lebih cepat dari yang diharapkannya. Ledakan. Wu Huan yang bereaksi, hanya sisa-sisa pertempuran dan serangan yang melonjak dalam tubuh, tetapi belum sepenuhnya membentuk perisai pertahanan di belakangnya. Sebuah cetakan tangan dan sidik jari putih susu seukuran tamparan diam-diam mendarat di punggungnya. Di atas, energi yang mengerikan menyembur keluar seperti sungai siang saat ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Lubang serangan Xiaoyan menembus langsung punggung Wu Huan. Batuk, batuk, batuk. Perasaan lemah datang dari sekujur tubuh Wu Huan. Melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, darah mengalir keluar seperti sungai. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Karena kau berada di dalam kelompok ras jahat asing itu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Xiaoyan tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang disebut klan jahat asing, dia tahu dari mulut tuannya Jin Longwang bahwa klan jahat asing adalah orang yang tidak bisa dimaafkan, dan dia kejam di hadapan Wu Huan. Sambil mengangkat penggaris berat di tangannya, dia membangkitkan kembali rasa dendamnya yang telah pulih, lalu menebas dengan ganas tempat Wu Huan tinggal. Sekarang keduanya terluka parah, pukulan ini cukup untuk membunuh Wu Huan. Pedang di tangan penguasa kuno Yihuo Heng menebas dengan ganas ke arah Wu Huan. Wu Huan juga berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak bisa berjalan sama sekali. Wu Huan juga menggertakkan giginya sedikit, kemudian kilatan tekad melintas di matanya, jelas dia akan menggunakan jalan terakhir. Melihat puluhan kaki cahaya mendekati Wu Huan yang terluka parah dan sekarat, aura yang familiar muncul di depan Xiaoyan. Kiang-kiang, sebuah rantai hitam muncul tepat di depan Wu Huan, dan cahaya setinggi puluhan kaki itu langsung ditolak. Jie, layak menjadi seorang alkemis kekaisaran, kekuatan jiwamu pasti sangat lezat. Di balik jubah hitam, seringai sinis keluar. Klan jiwa. Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, lalu menatap serius ke arah pria berjubah hitam di samping Wu Huan. Karena dia merasakan kekuatan darah yang sama dari pria berpakaian hitam seperti orang-orang di aula jiwa benua Doki.